Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tentang keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu yang dikandung dalam perkataan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kandungan Muhammadur Rasulullah, yang mana Muhammadur Rasulullah artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini merupakan salah satu dari dua kalimat syahadat yang harus dipegang oleh orang yang beriman. Orang beriman itu meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Di antaranya tentang keesaan Allah, malaikat-malaikatnya yang diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat, bukan laki-laki atau perempuan. Di antara mereka ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu malaikat Jibril sebagai penurun wahyu, yang kedua malaikat Mikail sebagai penurun hujan, yang ketiga malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala, yang keempat malaikat Israel sebagai pencabut nyawa, yang kelima malaikat Munkar, dan yang keenam Nakir sebagai penanya di alam barzah, yang ketujuh malaikat Raqib sebagai pencatat amal baik, yang kedelapan malaikat Atid sebagai pencatat amal buruk, yang kesembilan malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka, dan yang ke-10 malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga. Kemudian tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul pilihannya. Di antara 4 kitab yang wajib diketahui yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, lalu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan 100 suhuf yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam. Juga tentang Rasul-Rasul Allah beserta sifat-sifatnya. Di antara Rasul-Rasul Allah tersebut terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Di antaranya yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian yang ke-10 Nabi Ya'qub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, lalu yang ke-12 Nabi Ayyub alaihissalam, yang ke-13 Nabi Shu'aib alaihissalam, yang ke-14 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-15 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang ke-25 Nabi Muhammad SAW.
Lalu siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Beliau adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam tidak ada jalan sahih untuk mengetahui jalur nasabnya. Adapun nasab dari ibunya, beliau adalah Nabi Muhammad adalah putra Siti Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Juhrah bin Kilab. Pada Kilab inilah nasab dari ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu, sedangkan putra-putri beliau ada 7 orang. 6 orang dari Siti Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, yang kedua Siti Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Siti Fatimah, yang kelima Ummi Kulsum, yang keenam Abdullah. Itulah dari Siti Khadijah. Dan 1 orang dari Siti Maria, yaitu Sayyid Ibrahim. Terkemudian kandungan dalam Muhammadur Rasulullah juga tentang hari akhir, siksa dan nikmat kubur, kebangkitan dari kubur, berkumpul di padang mahsyar, syafaat, diberi catatan amal dan perhitungan amal, timbangan amal, adanya telaga Nabi Muhammad SAW melewati Siratul Mustaqim di atas neraka Jahannam, surga dan neraka. Lalu yang dikandung dalam Muhammadur Rasulullah juga tentang baik dan buruknya qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu, dan tentang keharaman sesuatu yang diharamkan, misalnya syirik dan zina. Semua ini dikumpulkan dalam ucapan Muhammadur Rasulullah. Itulah isi kandungan dari Muhammadur Rasulullah, yang merupakan salah satu dari 2 kalimat syahadat yang biasa orang-orang yang beriman mengucapkannya. Dari apa yang disampaikan barusan, bahwasannya beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu kandungan daripada ucapan 2 kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang para Rasul tersebut, sedangkan kita beriman kepada beliau, maka tentu kepada Rasul-Rasul yang beliau sebutkan juga. Dan di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, itu disebutkan para nabi. Para nabi di antaranya 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, sehingga 25 nabi dan rasul ini kita sebagai umat yang beriman, umat muslim, wajiblah menghafalnya, wajiblah mengetahuinya, bahwasannya nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh kita sebagaimana ijtihadnya para ulama, itu ada 25 nabi dan rasul. Sedangkan di dalam hadis dikatakan bahwasannya jumlah rasul itu seluruhnya adalah 313. Ada yang menyatakan 315. Terkemudian jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Dengan demikian, beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan kepastian bagi orang yang beriman. Maka jikalau mengingkari dari nabi-nabi tersebut, tentu kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itulah keimanan kepada Rasul-Rasul Allah
merupakan kepastian yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui tersebut dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus laki-laki pilihannya yang diberinya wahyu untuk disampaikan kepada umatnya jikalau itu Rasul, dan tidak disampaikan kepada umatnya jikalau itu hanya Nabi saja. Itulah yang dapat kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nasab beliau dari ayah dan ibunya beserta putra-putrinya. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.